Indonesia adalah negara yang kaya, menempati wilayah lingkaran api, Ring of Fire. Tanah vulkanik yang mengandung mineral dan zat hara yang tinggi membuat tanaman-tanaman di negeri ini dapat tumbuh dengan subur. Tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuhan-tumbuhan turut melestarikan satwa-satwa liar di dalam ekosistem. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Tapi, apa itu flora dan fauna? Flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Sementara itu, fauna merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu. Bukan berita baru kalau Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia tengah dan timur. Kalau begitu, apa yang membedakan flora dan fauna di ketiga bagian tersebut? Yuk kita simak pembahasannya di sini. Indonesia bagian barat atau Asiatis. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga dengan tipe Asiatis. Wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini disebabkan karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Untuk flora, jenis-jenis yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Salah satu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah barat adalah bunga bangkai Bengkulu atau Rafflesia arnoldi. Untuk fauna, jenis-jenis yang ditemukan di sini diantaranya adalah reptil, mamalia, burung, dan ikan. Ada banyak fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian barat, seperti badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam. Yang kedua, Indonesia bagian barat atau peralihan. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut dengan tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Iklim Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Di sisi fauna, banyak pula terdapat hewan endemik Indonesia yang menempati Indonesia bagian tengah. Di antaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Indonesia bagian timur Australis. Wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur dan disebut juga sebagai tipe Australis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik flora dan faunanya yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan di antaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Sementara itu, fauna endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur diantaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Beberapa faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi yaitu ada iklim, edafik, fisiografi, dan manusia. Faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah Khatulistiwa atau ekuator memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Faktor iklim yang memengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya yaitu ada suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor sudut datang sinar atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutup lahan oleh tumbuhan. Kondisi suhu udara ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan-tumbuhan dan hewan, karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan terhadap suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya. Wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia.
sebab keadaan suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah merupakan salah satu penghalang dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya vegetasi. Kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Sistem penamaan habitat tumbuhan seringkali sama dengan kondisi iklimnya, seperti vegetasi hutan tropis, vegetasi lintang sedang, vegetasi gurun, dan vegetasi pegunungan tinggi. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan atau flora. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering dan lembab, bahkan ada jenis tumbuhan yang hanya hidup di wilayah-wilayah yang sangat basah. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, tumbuhan dapat dikelompokkan atas 1. Xerophyta 2. Mesophyta 3. Hygrophita 4. Thropophyta. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Di daerah terbuka hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Tumbuhan-tumbuhan tertentu penyebarannya benihnya juga dilakukan oleh angin, misalnya spora yang diterbangkan oleh angin pada tumbuhan paku-pakuan. Curah hujan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di setiap tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. Faktor edafik atau tanah. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhan vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, air dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi antara lain sebagai berikut, yaitu struktur tanah, tinggi kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, kandungan udara tanah. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian, sehingga mengunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan kategori berikut, yaitu bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian atau decompers. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Alfred Russel Wallace mengklarifikasi daerah persebaran fauna di dunia menjadi 6 wilayah geografikal, seperti gambar berikut. Yang pertama, wilayah Paleartik, meliputi di Siberia, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Fauna yang hidup di antaranya harimau, Siberia, beruang kutub, beaver, dan rusa. 2. Wilayah Neratik, meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland, kutub utara sampai dengan subtropis. Fauna yang hidup di antaranya antelope, rusa, dan beruang. 3. Wilayah Neotropikal, meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Fauna yang hidup di antaranya primata, kelelawar, rodent, terenggiling, bison, dan kukang. 4. Wilayah Ethiopian atau Afrotropikal meliputi Afrika dan Madagaskar. Fauna yang hidup di kawasan ini diantaranya adalah gajah Afrika, gorila gunung, jerapah, zebra, dan lain-lain. 5. Wilayah Oriental meliputi India, Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Fauna yang hidup dalam kawasan ini diantaranya harimau, Sumatera, tapir, Malaysia, gajah India, kerbau, air, badak, dan lain-lain. 6. Wilayah Australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Oseania. Fauna yang hidup dalam kawasan ini antara lain kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung pengisap madu, kiwi, kasuari.